Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema yang pasti mantan lakukan jika ia masih mencintaimu sepenuh hati dan jiwa, masih cinta 100%. Ya. Saya sering bertanya tuh, kalau selesai pengajian itu kan banyak ibu-ibu yang tanya-tanya lah ya. Artinya ketika pengajian berlangsung itu mereka mau tanya-tanya langsung kan tidak enak ya. Biasanya selesai ngaji itu mau ngambil kendaraan, nah itu biasanya mereka bertanya di sana ya. Karena yang mau ditanyakan itu memang sangat pribadi begitu ya. Biasanya persoalan akan menikah lagi. Jadi mereka misal janda dan ingin menikah lagi, tetapi terbentur dengan izin dari anak-anak atau anak-anaknya tidak mengizinkan. Nah, itu yang biasanya cukup sering mereka tanyakan ya. Nah, kenapa mereka mau menikah lagi? Misal berpisah ya karena suaminya wafat begitu kan. Menjandanya pun sudah cukup lama dan anak-anaknya sudah besar, sudah mandiri. Tetapi anak-anaknya tetap tidak mengizinkan orang tuanya untuk menikah kembali atau ibunya untuk menikah kembali. Jawabannya sebenarnya kan kenapa mereka mau menikah kembali? Karena mereka sudah bisa melupakan mantan suaminya. Jadi kalau orang sudah wafat itu ya sudah namanya mantan suami kan, karena setelah melewati masa iddahnya seorang wanita sudah diperbolehkan untuk menikah kembali. Dia sudah bisa melupakan mantan suaminya dan sudah bisa membuka hatinya untuk orang lain. Artinya dia sudah siap ya menerima seseorang yang baru di dalam hidupnya. Kalaupun dia masih memiliki sisa rasa cinta, nah namanya sisa rasa cinta, tapi sudah tidak besar lagi ya ketika dia sudah bisa menerima seseorang yang baru. Rasa cinta itu mungkin ada, tapi tidak besar ya, mungkin 20%, 30%, sisanya begitu. Kenapa anak-anaknya tidak memberikan izin? Nah, karena cinta mereka kepada bapaknya itu 100%. Kenapa mereka tidak mengizinkan? Karena mereka mencintai bapaknya 100%. Ya, mereka tidak bersedia menggantikan bapaknya walaupun hanya di dalam hatinya dengan rasa hormat, rasa cinta kepada laki-laki yang lain. Nah, ini juga sesungguhnya berlaku untuk laki-laki ya, mau menikah lagi tetapi anak-anaknya tidak mengizinkan. Jadi sama, cinta di hati mereka itu sudah turun, tetapi tidak dengan cinta di dalam hati anak-anaknya. Nah, sekarang bagaimana? Ada juga ya yang bertanya itu kesulitan merawat, membesarkan anak-anak sendirian. Terus saya tanya, kenapa ibu tidak menikah lagi? Jawabannya, karena saya belum bisa melupakan suami. Saya tidak bisa membuka hati saya untuk orang lain karena saya mencintai suami. Nah, begitu ya.
Bahkan dia menyebut almarhum suami pun dia tidak mau, atau apalagi menyebut sebagai mantan suami. Selamanya dia menyebut sebagai suaminya, walaupun suaminya wafat sudah lama. Dan di hatinya dia tetap memiliki impian, cita-cita, keinginan untuk kembali bersama ya dengan suaminya ini di surga kelak. Itu kenapa dia tidak pernah berusaha untuk membuka hatinya untuk laki-laki yang lain. Ini tandanya bahwa cintanya kepada suaminya yang sudah tidak ada itu masih 100%. Nah, jadi sekarang apa yang akan mantan lakukan ketika cintanya kepada kita masih 100%? Kita masih ada, masih segar bugar ya. Orang bisa berpisah kan karena apa saja ya. Karena perbedaan pendapat, ya, karena ketidakcocokan, karena sering bertengkar. Tetapi hal-hal ini tidak akan mengurangi rasa cinta. Tanda rasa cinta itu sudah berkurang adalah ketika orang sudah bisa membuka hatinya untuk orang lain. Apapun juga alasannya, apakah karena dipaksa oleh orang tua, ingin membahagiakan orang tua, dan seterusnya. Kita kan sering ya membaca novel itu. Mau menikah, tidak dapat izin dari orang tua. Kemudian yang dilakukan apa? Berpisah kan? Setelah itu misal si wanita dijodohkan dengan laki-laki lain. Setelah itu dia akan bilang tuh kepada mantannya bahwa dia masih mencintai. Kalaupun dia menikah dengan orang lain itu karena terpaksa untuk membahagiakan orang tuanya. Karena orang tuanya sudah tua. Karena orang tuanya punya hutang. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, hatinya masih milik kita. Walaupun fisiknya bersama suaminya. Nah, ya jadi itu sebenarnya adalah retorika saja. Ya, karena ketika orang memang masih mencintai 100%, dia tidak akan pernah membuka hatinya untuk orang lain. Itu saja kuncinya. Ya, nah, oke ya, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, jadi ya, kita bisa melihat banyak orang yang menjadi duda karena istrinya wafat sampai tua, sampai dia pun sendiri wafat. Dia menjalani sisa hidupnya, membesarkan anak-anaknya, mengantarkan anak-anaknya menikah sendirian. Banyak ya yang seperti itu. Wanita juga banyak yang terus menjanda sampai tua, walaupun dia sangat cantik. Banyak yang melamar, tetapi dia tidak pernah membuka hatinya untuk laki-laki lain. Kenapa demikian? Cintanya kepada pasangannya itu 100%. Apa yang akan mantan lakukan ketika cintanya kepada kita masih 100%, walaupun perpisahan itu terlanjur terjadi? Dia tidak akan pernah membuka hatinya untuk orang lain kalau ada orang mendekatinya. Apalagi dia juga tidak akan pernah mencoba untuk mencari pengganti kita. Nah, itu kalau cinta mantan masih 100%. Sekarang bagaimana jika mantan ternyata sudah bersama orang lain? Ya artinya bahwa cintanya sudah tidak 100%. Ya, bisa jadi masih ada sisa rasa cinta kepada kita 20-30%, tetapi bahwa ketika mantan sudah bisa menerima orang lain, sudah bersama orang lain,
cintanya kepada kita sudah tidak utuh lagi. Sekarang bagaimana jika kita menginginkan dia kembali kepada kita? Ya cintanya harus 100% kembali. Paling tidak sebesar ya cinta saat dia masih sayang-sayangnya kepada kita dulu. Nah, itu. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan agar cinta di dalam hatinya membesar kembali? Yang pertama, kita harus berusaha ya menjadi seseorang yang memang layak untuk dicintai, seseorang yang diinginkan oleh semua orang. Karena itu perpisahan jangan sampai membuat kita menjadi tidak menarik. Perpisahan harus membuat kita semangat. Perpisahan harus membuat kita tambah rajin ya olahraga agar selalu sehat. Perpisahan itu harus membuat kita juga tambah rajin untuk merawat diri agar selalu kelihatan menarik. Karena dengan modal itu, mantan akan tertarik kembali kepada kita. Yang kedua, kita juga harus memiliki segala hal ya yang amat sangat diinginkan oleh semua orang. Kenyamanan hidup, fasilitas yang serba ada, ya, dan harta benda. Nah, jadi maka saya bilang ya, perpisahan itu harus membuat kita jadi tambah semangat. Terus kita bilang, aduh bagaimana Ustadz kita mau semangat wong kita sedih. Nah itu, bagaimana kita memanajemen hati kita agar kita jadi tambah semangat. Kuncinya kita harus punya tujuan. Kita tahu persis kalau kita kaya, semua orang akan menghargai dan menghormati kita. Semua orang akan menginginkan jadi pendamping hidup kita. Karena itu kan kuncinya kerja keras. Dan kerja keras kuncinya adalah semangat. Ya. Nah, dan manusia begitu. Ya, kuncinya lagi ketika manusia tidak bekerja, ia tidak dapat apa-apa. Tetapi ketika dia mau bangkit dan bekerja, dia akan mendapatkan rezeki. Semakin giat dia bekerja, semakin banyak pula rezeki yang bisa dia dapatkan. Wa alaysa lil insani illa masya'. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Karena itu, biarpun berpisah, semangat bekerja harus tetap kita tingkatkan. Karena mantan akan memiliki keinginan yang sangat kuat untuk kembali kepada kita ketika dia tahu kalau kita sukses, ketika dia tahu kalau kita kaya raya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.